Kedatangan atau bangkitnya kembali DAP ini adalah salah satu DAP yang paling ditunggu di tahun 2025 ini. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review, dan inilah review gue untuk Kayin N6 Third Generation, atau tepatnya mungkin bisa dibilang Kayin N6 III, di mana DAP ini harganya sekitar 20 jutaan dan dia punya removable atau interchangeable motherboard yang kemungkinan seperti kayak pendahulunya Kayin N6 II ini bisa lebih banyak opsi interchangeable di AC-nya lagi ke depan. Akan gue jelaskan. Jadi seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian fitur, user experience, serta suaranya. Akan gue bahas dulu secara build quality-nya dan feels-nya di tangan gue. Tapi sebelumnya gue mau ngomong, kalau kalian beli N6 III ini di dalam kotaknya bahkan, lu dapetin juga untuk case, leather case-nya seperti ini yang belakangnya ada bagian metalnya. Ini mantep banget. Tapi gue mau bahas dulu mulai dari si N6 III-nya ini sendiri yang depan belakang dilapisi glass, jadinya yang bagian belakangnya ini nggak bohong. Kalau misalnya tangan gue berminyak, ini bakal cukup kelihatan. Nah ini kayak gini aja, simple, Kayin N6 III, bla 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 bla. Lalu kalian lihat di bawahnya ini ada seperti patahan, ada seperti kayak ini ya, kayak terpisah gitu, karena memang ini amp, tepatnya motherboard yang bisa dicabut lalu diganti. Di sini terdapat DAC dan juga amp di dalamnya, jadi bukan cuma DAC doang ataupun amp doang, DAC dan amp. Lalu kemudian di bagian kirinya ini ada tombol on off, di bagian atasnya cuman tombol ini ada yang USB-C dan juga micro SD. Di bagian kanannya itu ada volume control dan juga pause serta previous dan next untuk ini. Nah, kalian juga lihat di bawah sini ada seperti tombol. Ini harus dipencet barengan untuk kita lepas ampnya ini. Tapi gue akan tunjukkan nanti. Gue mau ngomong dulu kalau misalnya si ini ya, si leather case-nya ini buat gue sangat diperhitungkan dengan baik. Lu berasa ini kualitasnya bagus, bahannya juga metalnya ini berasa kuat. Dan di sini yang gue suka nih ya, ini kan ada kayak tombolnya di sini lumayan menonjol, tombol volume control di sini. Nah ini kalau lu lihat ini ada bagian yang pakai magnet nih, ini pakai magnet, jadi tek gitu, terasa ada sedikit magnet. Jadi ketika dimasukin itu kayak biasa atasnya, cuman ketika di sini kan mulai ini ya, kehambat karena volume kontrolnya. Nah kayak gini tuh, ini pas banget, mantep banget, kan tinggal buka. Sekarang gue mau nunjukin untuk cara ganti ampnya yang basically gampang banget. Oh ya, by the way di sini gue tunjukin dulu. Kalau di audio setting ini kan pakai yang C201 yang bawaan. Kelihatan dia ada balance out, line out setting, gain, nggak ada class A atau class AB setting di sini. Kita ganti ya. Ini caranya pencet keras dua bagian ini, cabut. Lalu sebelum kalian pasang, pastikan juga ini ketika gua pertama kali buka E203 ini ada penutupnya begini. Jadi jangan lupa untuk dilepas, kalau nggak nanti dia mentok, nggak bisa dipasang. Nah ini dipasang selanjutnya, pastikan cekleknya bagus, udah ceklek kuat. Lalu ketika kita buka lagi, nah ini di refresh dulu. Lalu di audio setting lagi, oh ini belum keluar. Kadang-kadang ini rada lambat nih dia kebacanya. Coba kita buka lagi. Nah, sekarang keluar. Lihat nggak? Sekarang ada amplifier operation. Ini ada kelas A dan kelas AB. Jadi ada pilihan kelas amplifier kalau pakai yang E203. Kalau pakai yang C201 itu nggak bakal ada. Dan juga ada option ball out-nya ini langsung ditutupin begini, langsung kayak lu nggak bisa mencet nih. Ini langsung phone out karena dia nggak ada line out-nya juga anyway. Jadi ya ada perbedaan option ketika kalian mengganti dari C201 to E203 seperti ini. Lanjut masih membahas perbedaan spesifikasi untuk motherboard. By the way, yang kalian dapetin kan memang yang motherboard C201 ini. Yang E203 itu harus beli lagi dengan tambahan budget sekitar 5 jutaan. Dan spesifikasinya pun berbeda. Untuk C201 ini menggunakan 8 CS43198 untuk DAC-nya dan maximum power 700 mW at 32 ohms. Nah, ketika menggunakan ini sebenarnya tipe yang paling hemat baterai. Kalau misalnya kalian pakai low gain, lalu kalian pakai seharian, ini by specification bisa 14,2 jam dan gue udah pakai seharian ya, emang ngecas sekali atau bahkan gue pernah play rada lama itu bisa 2 hari sekali lah baru gue ngecharge. Jadi baterainya cukup tahan lama. Tapi bedanya kalau pakai yang kelas A ini, sekarang pakai yang E203,
Ini sekarang menggunakan ES9039S Pro, jadi kayak udah pakai flagship DAC chipnya yang 8 channel, jadi nggak perlu 8 kali CS43198, ini udah 8 channel untuk yang ES9039S Pro, dan untuk maksimum powernya sekarang menjadi 900 mW at 32 ohms. Tapi kalau misalnya kalian pakai maksimum powernya di high gain, lalu class A amplifier, dari tadinya yang bisa hemat 14,2 jam penggunaan jadi cuma 6 jam. Jadi gue pribadi ini kerasa cukup. Gue misalnya pakai low gain pun lalu pakai kelas AB di yang E203 ini mungkin sehari ngecharge lah. Ini sedangkan ini 2 hari sekali ngecharge. Ada perbedaan power consumption yang terasa di sini. Jadi mungkin kalian bisa milih bukan cuma secara suara doang tapi juga secara penggunaan baterai itu berbeda antara keduanya. Nah, secara penggunaan, gue udah coba user experience menggunakan si Kayin N63 ini. Secara dipegang, ini ternyata lebih enak dari yang gue kira. Karena dia segenggam gini loh, pas. Nggak sampai gede-gede banget, nggak sampai yang gimana-gimana. Walaupun dia memang tebel ya, cuman kayak mungkin ini bagian yang membengkoknya ini kayak enak aja handlingnya di ujung-ujung begini. Nggak gampang jatuh dan firm di tangan gue. Juga untuk scroll wheel-nya enak juga pakai tangan kanan. Cuman kalau pakai tangan kiri, itu juga enak karena tinggal diganti bolak-balik untuk power sama volume-nya ini, jadi desainnya itu kayak apa ngomongnya, grip friendly, I don't know. Gripnya itu enak intinya di tangan gua. Dan untuk penggunaan ininya juga gampang, slide sana sini karena dia tidak terlalu besar layarnya. Itu gue bisa kayak swipe sana sini dengan mudah, atas bawah kanan kiri dengan gampang. Cuman memang yang gue kurang suka adalah karena dia ternyata lumayan padat ya, berasa dia berat gitu. Kalau misalnya gue taruh di kantong, mau nggak mau ini kayak celana gue kayak miring sebelah gitu, karena dia lumayan berat. Karena walaupun mungkin ukurannya tidak sebesar, tidak sepanjang NW1AM2 gue, tapi beratnya itu berasa. Ini sedikit lebih berat, sedikit lebih padat kayak, ya itu tadi kayak miring celana gue. Lalu kemudian untuk baterai life-nya itu juga bagus. Dia tertulis secara spesifikasi itu kan 14 jam menggunakan modul yang C201 ini. Dan buat gue tuh kayak cukup bener sih. Maksudnya gue cobain balance, gue cobain single ended, ini gue sehari ngecharge. Cuman kalau misalnya gue pakai yang modul E203 ya, walaupun nanti akan gue ngomong suaranya buat gue terasa lebih baik di E203, apalagi pakai class A amp-nya, tapi karena penggunaan sehari-hari gue adalah lebih ke DAP buat temenin gitu ya, gue lebih prefer yang baterainya bisa lebih tahan lama. Jadi gue pribadi secara penggunaan, secara user experience, gue lebih suka simply pakai yang C201 aja. Walaupun dibayar dengan kualitas suara yang masih di bawah yang modul E203. Nah, secara suara di sini untuk Kayin N63 ini gue bisa kategorikan sebagai netral. Dia nggak ada bumbu aneh-aneh yang bikin dia sampai warm banget ataupun trebly banget, nggak. Dia simply netral aja. Cuman yang gue rasa langsung kerasa, oh ini adalah DAP mahal, itu betapa bersih black background-nya. Ini bener-bener bening, bersih black background sampai kayak ini lagunya tuh emang lagunya sebersih ini ya? Karena betul-betul bersih aja black background-nya. Gue mau pakai yang single ended ataupun pakai yang 4,4 balance, itu semuanya berasa tetap bersih dan bening. Gue suka di sini dan gue nggak ngerasa ada frekuensi yang ditambahkan gimana-gimana untuk memberikan suatu nada yang aneh-aneh. Cuma di sini masih nggak bohong, gue masih ada sensasi treble yang lebih smoothed sedikit dibandingkan yang gue biasa rasa. Entah itu memang rasa-rasa Kayin atau emang ya chipnya begitu, I don't know. Tapi gue masih berasa ada sedikit treble-nya itu nggak dark, jauh dari dark. Gigitannya berasa, jelasnya berasa, cuman masih ada kayak satu layer smoothness yang gue rasa di sini. Dan itu pakai filter apapun, gue masih ngerasa hal yang sama. Dan itu mau pakai yang C201 atau E203. Nah, sekarang perbedaannya di mana? Untuk E203 itu satu, gue langsung berasa lebih bersih lagi. Dan somehow notes-nya itu kayak lebih berbobot. Mungkin bisa dibilang sedikit lebih warm, tapi not necessarily lebih warm. Cuma kayak lebih padat aja. Vokalnya tuh kayak lebih bulat gitu secara tekstur. Hentakan bass-nya juga lebih terasa teksturnya, treble-nya juga gigitannya lebih jelas nada-nadanya. Gue ngomong jadi secara suara itu masih on the same kind of tonality. Tapi yang E203 itu kayak semuanya lebih dibagusin. Tapi ada juga perbedaan nih, ada kelas AB dan kelas A. Nah, kelas A ini baru gue lebih ngerasa, oh ini lebih nyantai nih. Almost sensasinya kayak, apa ya, mungkin nggak kayak tube sih, lebih kayak sensasi R2R gitu. Nggak sampai R2R banget, cuman
Gue ngerasa kayak sensasinya lo dari kelas A B amp to kelas A itu jadi kayak sesuatu yang hentakannya tadinya energinya bagus, lalu kemudian dibikin lebih bersih suaranya, tapi hentakannya berasa lebih nyantai, sedikit lebih warm, overall sedikit lebih full body rasanya di kelas A amp. Jadi kelas AB dan kelas A amp-nya itu untuk yang di modul E203 ya, itu memberikan suara yang berbeda. Kalau gue pengen lagu rock, sebenarnya gue lebih enjoy di kelas AB-nya. Tapi kalau gue pengen lagu yang audiophile gitu ya, sebutlah ya dengerin The Austin, dengerin Rebecca Pigeon, dengerin Olivia Ong gitu, gue lebih suka pakai yang kelas A amp-nya. Itu berasa lebih bersih lagi, lebih berbobot lagi, tapi somehow impact-nya tuh kayak sedikit dialusin gitu. Jadi ya tergantung kondisi. Sebenarnya kalau kita ngomong sound quality only ya E203 definitely better. Di sini lebih ya kayak kayak E203 yang kelas AB tapi secara tekstur suara sedikit lebih kasar. Tapi overall gue tetap ngomong ini secara high end ini jelas bersih banget. Itu number one, black backgroundnya bersih parah. Nah mungkin tanya bang gimana perbandingannya? Kalau misal dibandingkan sama yang gue pernah review kemarin kayak sebutlah di X260, ya di X260 memang masih belasan juta sih, nggak nyampe 20 juta. Itu berasa di X260 secara soundstage somehow lebih luas, kanan kirinya lebih luas. Tapi realistic 3D imaging serta black backgroundnya ini berasa jauh lebih terasa. Langsung kayak, ini bersih gitu. Jadinya tetap berasa ini lebih mahal serta definisi notes per notes-nya juga lebih jelas di sini di X260 itu kayak lebih berasa apa ya, lebih kayak nggak nitik gitu, imaging-nya lebih kayak panning kanan kiri karena dia nggak tahu mungkin karena bumbu luasnya atau apa, I don't know. Tapi bumbu luasnya di X260 emang lumayan spesial sih. Di sini berasa lebih sempit tapi kayak lebih bulat 3D imaging-nya dan lebih bersih black background-nya. Overall ya itu yang paling gua rasakan. Lalu kalau misalnya dibandingkan sama NW1AM2 gua, ini Sony tuh selalu punya sesuatu yang khusus buat gue yang gue suka banget sama Sony, yaitu lebih ke impact-nya, hentakan bass, lalu kawan gigitan vokal dan juga gesek violin di treble-nya ini, gue masih ngerasa lebih ada energi di Sony ini yang bikin gue selalu suka Sony. Tapi secara black background, gue ngerasa lebih bersih di sini. Jadi kayak dua-duanya, ini kan 23 atau 25 juta, gue lupa harga barunya untuk di marketplace sekarang. Ini on the same level, tapi menawarkan sesuatu yang berbeda sama sekali. Walaupun dua-duanya gue bisa bilang on the spectrum of still a bit neutral-ish lah ya. Nggak sampai warm banget, nggak sampai trebly banget. Tapi di sini sensasinya lebih impactful. Mungkin beberapa lagu bakal berasa lebih kerasa V-shape. Padahal buat gue nggak terlalu sih. Cuman lebih dynamics-nya lebih terasa aja. Lalu kalau di sini berasa lebih nyantui. Entah itu bass, entah itu treble, entah itu vocal, semuanya berasa kayak lebih di tone down, lebih di kayak kalemin lagi, tapi lebih bersih. Dua-duanya bagus, dua-duanya asik, tinggal pilih ke yang mana. Secara battery life, kalau misalnya pakai yang C201, ini on the same level, cuma standby time-nya sedikit lebih lama di sini. Tapi kalau play terus dengan apa namanya dengan on untuk screen ya, somehow gue ngerasa lebih lama di ini ya di Cayin N63. Jadi kayak ya plus minus sedikit untuk baterai, dua-duanya bagus. Kecuali lu pakai modul yang E203, nah ini baru ini berasa lebih cepat draining baterainya. Jadi overall ya tinggal lu pilih mana, dua-duanya menawarkan hal yang berbeda. Cuma kalau gue ngomong lebih bersih mana, gue harus akuin Cayin N63 ini lebih bersih. Oke, jadi gitu aja untuk review Cayin N63 ini. Buat gue ini adalah sesuatu DAP yang mungkin memang exciting karena dia basically the possibility is endless. Lu bisa mungkin ke depannya nanti ada modul untuk R2R-nya, modul bahkan mungkin untuk tube amp, I don't know. Kedepannya ini sangat-sangat bisa dikembangkan dan ini masih baru. Seperti Cayin N62 yang lama, itu nggak lama kemudian atau beberapa waktu kemudian masih ada update terus tentang modul yang baru. Gue rasa ini juga bakal kayak gitu ke depannya. Tapi secara future proof udah lebih baik di sini. Dia udah pakai Android 12, lalu pengoperasiannya lancar. Snapdragon 665 ini buat gue cukup banget untuk keseharian. Bahkan buat YouTube pun udah cukup oke. Lalu juga untuk penggunaan sehari-hari baterainya juga udah oke, kecuali pakai yang kayak modul yang E203 ya. Tapi dengan begitu gue bisa bilang ini secara all round itu udah salah satu DAP yang gue paling bisa rekomendasi di harga segini. Karena nggak cuma secara suara tapi juga secara desain dan penggunaan sehari-hari itu udah kayak sesuatu yang matang banget direncanakan sama Cayin. Jadi gitu aja untuk review kali ini, dan kalau misal lu pengen beli sendiri, gue juga kasih link Tokopedia di description di bawah untuk Cayin N63 ini tentunya dari distributor resmi dengan bergaransi asli. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye-bye.